Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik. Nah, keterampilan halus atau motorik yang dimiliki oleh anak itu mencangkup seperti otot kecil. Nah, secara spesifiknya tangan balita akan memperoleh lebih banyak kendali seperti gerakan jari yang memungkinkan mereka menjadi lebih mahir dalam materi yang membutuhkan pemahaman dan memanipulasi. Keterampilan ini dicukupkan sebagai menulis, membaca, atau menggunakan mainan-mainan yang sedang mereka mainkan. Nah, ada juga seperti kegiatan memotong kertas, kuas, pena, pensil, dan spidol, serta menggerakkan balok-balok kecil atau counter dan pemodelan keterampilan motorik halus dari tanah liat. Muncul stres motor atau gesture yang telah dikuasainya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan mengamati perkembangan fisik. Jadi, mengapa perkembangan fisik itu perlu diamati? Nah, sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pembanding bagaimana anak-anak mengembangkan tenaga dan teknik motoriknya. Yang kedua yaitu untuk menjadikan anak lebih familiar dengan jenis kegiatan aktivitas kreativitas yang anak usia dini lakukan ketika mereka berlatih menggunakan alat permainan di sekolahnya. Yang ketiga yaitu anak akan menjadi familiar dengan melebar individu dalam pengembangan psikologi anak. Jadi tujuan mengamati perkembangan fisik ini yaitu ada 3 tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, salah satunya yang ketiga ini yakni memang perkembangan fisik akan mempengaruhi atau dapat mengembangkan psikologi anak. Dan berikutnya ada beberapa pertanyaan yang dijawab dengan pengamatan terhadap perkembangan fisik. Nah, ini pertanyaan yang biasa dilontarkan untuk melakukan asesmen terhadap perkembangan fisik anak. Yang pertama yaitu amati seorang anak di taman bermain. Gerakan gross motor apa yang bisa direkam. Yang kedua yaitu jenis aktivitas motorik besar apa yang anak senang menggunakan peralatan bermain. Yang ketiga yaitu perhatikan seorang anak bekerja dan bermain di pusat-pusat kegiatan di kelas. Apa jenis gerakan halus yang dapat kita ketahui? Yang selanjutnya yaitu lakukan pengamatan terhadap 2 anak yang terlibat dalam kegiatan seni. Dapatkah Anda melihat perbedaan dalam mengembangkan dan ketangkasan fisik motorik anak? Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sosial dan emosi. Perkembangan sosial dan perkembangan emosional adalah bidang pengembangan yang signifikan selama usia prasekolah. Nah, pada periode ini anak usia dini akan mulai dari melalui egosentrisitasnya yang tinggi sampai interaksi sosial dengan orang lain. Ketika seorang anak dapat menggunakan perilaku sosial, dia mempengaruhi orang lain dan dapat dipengaruhi oleh orang lain. Seperti itu. Nah, berikut adalah tujuan mengamati perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama yaitu untuk mempelajari bagaimana anak-anak mengembangkan keterampilan sosialnya. Yang kedua yaitu untuk menjadi familiar dengan cara anak-anak belajar tentang interaksi sosial. Yang ketiga yaitu untuk mengenal cara anak-anak usia dini mengatasi emosinya. Dan yang terakhir yaitu untuk memahami perbedaan dalam perkembangan keterampilan sosial dan untuk menyadari perbedaan dalam diri anak dalam perilaku anak-anak melalui seperti perilaku emosional dan cara menanggapinya. Nah, berikut pertanyaan yang dijawab dalam proses asesmen dalam perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama yaitu bagaimana seorang anak menunjukkan kesadaran sosial dan keterampilan prososial. Nah, yang kedua yaitu bagaimana anak-anak mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Amatilah seorang anak yang mampu memimpin dalam sebuah permainan dan menggambarkan bagaimana peran dia di sana.
Yang ketiga yaitu bagaimana anak itu mengatasi konflik. Amati anak-anak yang berurusan dengan suatu problem dan uraikan bagaimana ikatan itu ditanganinya. Yang keempat yaitu bagaimana anak-anak menggunakan dan mengatasi perilaku agresif. Perhatikan seorang anak yang bersifat agresif, bagaimana anak ini bersikap agresif dan apa tanggapan si korban, seperti itu. Yang terakhir yaitu pertanyaan yang bisa diuraikan untuk melakukan asesmen, yakni peristiwa apa yang memicu ketergantungan atau rasa takut. Amatilah seorang anak yang telah menghadapi situasi apapun dan uraikan bagaimana anak itu berinteraksi. Dari beberapa pertanyaan itu yang dapat dinilai atau diamati oleh pendidik, sehingga pendidik akan mengetahui bagaimana perkembangan sosial dan emosional yang dimiliki oleh anak. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yang menjadi dasar dari fungsi mental from berkaitan dengan bagaimana anak belajar tentang memahami kemampuan dunia berkembang dan ketika anak berinteraksi dengan lingkungannya. Piaget menjelaskan bahwa pembangunan kode dalam tahap ini kualitas dari cheese thinking maju ketika anak bergerak melalui tahapan bayi hingga tahap sensori motor yang berlangsung sampai usia sekitar 18 bulan. Selama tahap ini, pertumbuhan kecerdasan terjadi melalui indera dan reaksi bawaan di bagian akhir tahap sensori motor, pemikiran simbolis yang berkembang yang ditandai dengan peningkatan daya ingat. Tujuan mengamati perkembangan kognitif yang pertama, untuk memahami bagaimana anak-anak menggunakan kemampuan kognitifnya untuk belajar. Yang kedua, untuk mengevaluasi apa yang telah dipelajari oleh anak. Yang ketiga, untuk mengenalkan cara anak berpikir dan apa yang mampu anak pelajari. Yang keempat yaitu untuk memahami bagaimana anak menggunakan permainan dan interaksi dengan materi untuk memperluas kemampuan kognitifnya. Yang kelima yaitu membiasakan diri dengan cara anak mengembangkan kemampuan melalui klasifikasi, seriasi, dan korespondensi satu-satu. Selanjutnya yaitu pertanyaan dijawab observasi perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu bagaimana pembelajaran anak dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, yaitu dengan cara mengamati dua anak dan bandingkan bagaimana mereka menangani aktivitas yang membutuhkan pemecahan masalah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana anak menggunakan kemampuan kognitif yang muncul, yaitu menemukan contoh anak-anak yang menggunakan konservasi, korespondensi satu-satu, atau seriasi, dan kemudian menjelaskan aktivitas mereka. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana anak-anak berbeda dalam perkembangan kognitif dan karakteristik kognitif, yaitu mengamati dua anak yang tampaknya memiliki tingkat kognisi yang berbeda-beda dan bandingkan cara mereka bekerja dengan gambar, mengerjakan teka-teki, atau membuat konstruksi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengalaman kelas mempengaruhi peluang untuk mengembangkan kognitif, yaitu mempelajari pusat pembelajaran di kelas prasekolah dan gambarkan peluang untuk belajar. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pengetahuan kognitif anak didemonstrasikan secara nonverbal, yaitu mengamati seorang anak dan gambarkan bagaimana tindakan anak-anak tersebut mengungkapkan bahwa pembelajaran terjadi saat diterapkan pada suatu aktivitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Penguasaan bahasa merupakan prestasi utama anak-anak selama tahun prasekolah dan kelas dasar. Selama 8 tahun pertama, anak tersebut dengan cepat mempelajari kosakata, tata bahasa, dan sintaksis. Seperti dalam jenis perkembangan lainnya, penggunaan bahasa oleh anak-anak berubah, meningkat, dan diperhalus selama periode waktu tertentu. Saat bayi mulai menggunakan ucapan sebagai ucapan tunggal, balita dan anak prasekolah mengembangkan repertoar mereka menjadi 2 kata, 3 kata,
dan pernyataan yang semakin kompleks. Ketika kemampuan anak untuk menggunakan bahasa berkembang dengan memasukkan pertanyaan dan elemen tata bahasa lainnya, anak tersebut menggunakan trial and error untuk lebih mendekati sintaks dan tata bahasa ucapan orang dewasa. Tujuan mengamati perkembangan bahasa yang pertama yaitu untuk menyadari kemampuan anak dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Yang kedua, untuk memahami perbedaan antara pidato egosentris dan sosialisasi. Yang ketiga yaitu untuk mempelajari bagaimana anak menggunakan sintaksis, tata bahasa, dan kosakata dalam proses mengembangkan dan menyempurnakan bahasanya. Yang keempat yaitu untuk menyadari perbedaan perkembangan bahasa di antara masing-masing anak. Selanjutnya yaitu pertanyaan dijawab oleh observasi pengembangan bahasa. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, yaitu dengan cara menjelaskan bagaimana dua anak yang berbeda menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan seorang teman. Yang kedua yaitu kapan anak cenderung menggunakan ucapan egosentrisme, yaitu dengan cara menjelaskan peristiwa ketika anak-anak menggunakan pengalamannya. Yang ketiga yaitu apa yang dapat diamati tentang penggunaan struktur kalimat anak-anak, yaitu dengan cara mengulangi beberapa ucapan seorang anak dan menjelaskan struktur kalimat yang digunakan. Yang keempat yaitu bagaimana kesalahan dalam penggunaan bahasa mengungkapkan kemajuan dalam menyempurnakan bahasa, yaitu dengan cara merekam beberapa percakapan anak-anak, lalu seorang guru menjelaskan ucapan yang mengungkapkan kesalahan yang nantinya akan diungkapkan dengan benar. Di sini saya Arum Dita Sulistiani dengan NIM 101 akan menjelaskan mengenai penilaian observasi. Yang pertama, observasi sendiri itu adalah suatu pengamatan yang digunakan untuk menilai perkembangan dan juga untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan anak. Kemudian untuk observasi sendiri itu memiliki beberapa jenis dan juga tujuan masing-masing, seperti halnya catatan anekdot, skala penilaian, kemudian perekaman anekdot, contoh peristiwa, dan juga sampling waktu. Jadi dari beberapa jenis tadi memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari arti-arti dari beberapa jenis tersebut. Kemudian di samping itu juga guru dapat melakukan sebuah observasi dengan cara melakukan observasi melalui respon anak saat di dalam grup. Nah, di mana di dalam grup tersebut anak akan mulai berinteraksi atau mulai melakukan kegiatan sosial dengan anak-anak lainnya. Nah, keuntungan dari melakukan observasi ini yaitu pengamat dapat memfokuskan pada perilaku anak, seperti halnya jika anak memiliki perilaku yang agresif, maka pengamat akan terfokus pada perilaku tersebut dan membantu anak tersebut untuk menyesuaikan kembali dengan karakteristik atau dengan perilaku yang sesuai. Kemudian seorang pengamat atau observer itu memiliki kekurangan atau kesulitan jika hal atau sesuatu yang dia teliti atau dia amati itu berada di luar kendali, meskipun dengan data yang diambil secara ringkas, namun hal ini tuh harus dapat menjelaskan secara keseluruhan pengamatan dan juga dapat dipahami secara tertulis. Terima kasih.